Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqdalih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in jami'il awliya wa syuhada wa salihin wa jami'i sakhina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasan Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani, khususan ila al-Imam Asy-Syaikh Salim bin Sumair Hamadanallahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharaini faslun surutul qudwati ahad asyara. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Fikih salat kita sampai di tentang masalah syarat menjadi makmum, ya, syarat menjadi makmum. Qala faslun surutul qudwati ahad asyara. Syarat-syarat menjadi makmum, maksudnya mengikuti imam, itu ada 11. Yang pertama, alla ya'lama butlana salati imami bi hadasin aw ghairi. Ini kemarin sudah kayaknya kita sudah tebak. Ya. Kita yang pertama kemarin kita sudah bahas, makmum tidak mengetahui batalnya sholatnya imam disebabkan hadas ataupun selain hadas. Kalau makmum tahu imamnya batal, maka makmum tak boleh ngikut, harus mufaroqah, berpisah dari imam. Makmum tahu imamnya bajunya ada najisnya, kan batal, kok dia tetap jadi makmum, ya ikut batal lah. Atau makmum tahu kalau bacaan sholat Fatihahnya imam ini salah, kok dia tetap jadi makmum, menurut dia salah ini, kok dia tetap ikut, menurut dia batal, menurut dia kok ikut, ya dia ikut batal. Tuh. Yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaih. Yang kedua, tidak meyakini bahwa imam wajib mengqada, mengganti salat tersebut. Wujuba qada'iha alaih. Maksudnya begini, makmum ini tidak menganggap bahwa imam itu nanti dia akan ulangi sholatnya nih, karena sholatnya menurut dia ini batal nih. Nah gitu loh, maksudnya nih gitu. Kalau dia yakin, dia menganggap ini imam ini habis ini dia ngulang sholatnya nih, karena dia anggap sholat dia batal, ya kita tak boleh ngikut. Karena menurut imam, kalau menurut imam sholat dia batal, makmumnya tahu, ya makmum tak boleh ikut. Nah, makmum tak boleh ketahui betul, nanti dia ngulang nih sholat nih imam nih. Dia anggap sholat yang sama kita tadi ini tak sah nih, batal. Kita tak boleh ikut juga, karena dia menganggap sholatnya itu tidak sah. Yang ketiga, wa alla yakuna ma'muman, dan ndaklah imam itu bukan makmum. Macam mana imam bukan makmum nih? Seperti yang saya terangkan kemarin, ya, ketika ada masbuk beberapa orang, 5 orang masbuk, ada sebagian orang suka dia menjadi
makmumnya kawan sebelahnya, ya kan? Ketika dua orang mungkin tak nampak, yang satu sudah jadi imam, satu jadi makmum. Ketika ini ada berjajar 5, kemudian orang ini yang satu niat jadi makmum, yang satu niat jadi makmum, dia tidak tahu, dia niat dengan orang sebelahnya, padahal yang sebelahnya ini niat jadi makmum yang kawan sebelahnya. Otomatis dia berarti bermakmum dengan makmum. Jadi tidak sah. Makanya kalau gitu sudah masing-masing saja. Daripada aku betul tak dengan ini, jangan-jangan dia bermakmum dengan sebelah sana, kan kacau salatnya. Jadi salat kita jadi batal. Ya sudah, lanjutkan aja jamaah yang awal. Tidak usah kita cangkok-cangkok seperti itu. Walaupun hukumnya itu boleh, tapi kalau udah ramai macam gitu, ini dikhawatirkan dia bermakmum dengan orang yang niat jadi makmum orang lain. Itu menjadikan salatnya batal. Itu. Setelah saya terangkan kemarin, mana yang lebih utama? Dia nempel terus jadi makmum orang yang sebelahnya atau melanjutkan jamaah yang awal? Ya dilihat dari jamaahnya. Jamaahnya kalau yang awal lebih banyak, ya lanjut yang awal. Jamaah lebih banyak, lebih utama. Itu. Atau imamnya, katakanlah gitu kan. Imam yang pertama fasih, yang di sebelah dia bacaan dia kacau. Kenapa pula makmum dia dengan dia sebelahnya nih? Kan jadi kualitas justru menurun gitu. Dan itu cuman anggapan orang ini, jadi dia semacam dia berjamaah terus kan gitu. 2 rakaat dia sama imam yang asli, 2 rakaat dia sama masbuk yang sesama masbuk dia nih. Padahal kalau orang dia sudah bermufarokoh, itu kan namanya mufarokoh jadinya, yaitu dia berpisah dari imam awal, dia mencangkok kepada imam yang kedua, kan gitu. Jadi yang jadinya apa ya? Jadinya sholat yang dia niatkan itulah. Tapi kalau kita tidak merubah niat, kita tetap bermakmum dengan yang imam yang awal yang sudah salam, berarti kita ikut jamaah yang awal. Sementara jamaah yang kedua lebih sedikit imamnya tak fasih lagi, ya tambah kacau lah gitu. Nah yang lebih parah lagi yang seperti ini, jadi berjajar, dia sudah jadi makmum kawannya, dia bermakmum pula dengan si makmum ini, itu jadi tidak sah. Wala umiyan yang keempat, wala umiyan itu imam tidak buta huruf atau tidak bisa baca Al-Quran. Macam mana tak bisa baca Al-Quran kok jadi imam? Ya tak sah lah otomatis, karena Al-Fatihah itu hukumnya rukun, ya fardu, tidak boleh tidak. Kalau tak tahu Al-Quran macam mana nak jadi imam? Yang kelima, wa alla yataqaddama ala imami fil mauqif. Yang kelima yaitu dia tidak mendahului tempat berdirinya imam. Jadi tidak lebih ke depan dari imam. Namanya makmum dia di belakang. Ini makmum pula imam sini di dekat depannya situ. Mana boleh, tak sah. Jadi makmum harus di belakang, posisinya di belakang imam walaupun sedikit. Sah, itu sudah sah. Bahkan dikatakan rata pun sah, yang penting jangan sampai maju sedikit. Tapi kalau Imam Malik beda lagi, Imam Malik di depannya imam pun tetap sah. Ini perbedaan pendapat ulama, perbedaan pendapat. Yang keenam, wa al-ya'lama intiqalati imami. Yang keenam yaitu dia tahu pergerakannya imam. Tahu, maksudnya nih, tahu nih tak harus lihat. Contoh makmum yang sana, mana nampak imam, dia tak tahulah imam sedang apa. Tapi dia tahu dengan kawan sebelahnya. Kawan aku rukuk semua, aku rukuk. Kawan aku sujud semua, aku sujud. Begitu juga jamaah yang di luar sana, dia mana nampak imam, tapi tengok orang depan, saf depan rukuk. Itidal. Dengan melihat saf di depannya, itu termasuk mengetahui geraknya imam. Yang tak tahu ni macam mana? Yang tak tahu ni imamnya suaranya tak terdengar, tak nampak lagi, terus tak ada penyambung saf di depan, gitu. Umpamanya ni salat imam di sini, makmum di kamar, tak nampak, tak dengar. Lah macam mana nak jadi makmum? Kira-kira lah imam sujud, dia tengah berdiri. Imam berdiri, dia tengah sujud. Ya tak bisa. Jadi makmum ni harus tahu pergerakannya imam, wajib.
Walaupun dengan melihat langsung, biasanya melihat langsung, apalagi walaupun dia melihat kawan sebelahnya atau soft di depannya, nah itu dia yang penting dia tahu, oh ini imam sedang rukuk, sedang sujud dan seterusnya. Tuh terdengar suaranya ataupun tidak, kalau nampak dengan mata nampak itu sudah sah, itu sudah sah. Kemudian yang yang ke-8 ya. Yang ke-7 ya. Yang ke-7 wa ayyajtami'a fi masjidin aw thalatha mi'ati zira'in takriban. Hendaklah dia berkumpul antara imam dan makmum di dalam satu masjid atau jarak 300 zira'. Satu zira' ini segini, 30 sentian. Anggap 3 zira' ini 1 meter. 300 zira' berarti sekitar 100 meter. Jarak terjauh antara imam dan makmum ini ketika dia di luar masjid ini 100 meter. Nah, ini 100 meter. 100 meter ini maksudnya gimana? Maksudnya umpamanya imamnya berdiri situ, makmumnya 100 meter di sana tanpa ada penghubung. Tapi kalau softnya banyak sampai 100 meter, ya sah-sah saja. Karena softnya nyambung dengan soft depannya. 100 meter itu mau jarak imam makmum langsung ke imam. Itu kalau di luar masjid, di luar di lapangan dan lain sebagainya. Jadi bukan hitungannya itu bukan jarak antara imam dan makmum tuh pokoknya tak boleh lebih 100 meter atau 300 zira'. Nah, bukan berarti maksimal dengan sop belakang tuh 100 meter, enggak gitu. Sekarang jamaahnya banyak macam mana? Tengok di Masjidil Haram, sampai di jalan-jalan tuh berapa ratus meter lagi tuh. Tapi yang dihitung bukan itu, antara makmum dengan depannya ini nyambung, ada sop, ada depannya nyambung sampai sana, masih boleh. Nah gitu, masih boleh. Tapi kalau di dalam masjid dia tidak ada batas, karena dalam satu bangunan di dalam masjid tidak ada batas begitu. Nah, ini 300 zira' antara imam dan makmum, bukan 3 zira'. Saya bingung, ada orang yang nggak tahu dari mana dasarnya. Jadi jarak antara imam nih dengan makmum nih tak boleh lebih ke sana, kalau lebih berapa kejauhan macam tak sah. Apakah mungkin dia salah paham tentang ini, saya tidak tahu. 300 zira' itu 100-an meter. Kalau 3 zira' memang 1 meter, gak lebih dari 1 meter. Gak boleh jauh-jauh. Enggak sah. Maksudnya bukan 3 zira' tapi 300 zira', sekitar 100 meter. Nah, kita lanjut. Yang ke-8. Yang ke-8 wa ayyan wiyal qudwata fil awil jamaah. Makmum hendaklah berniat mengikuti imam atau niat berjamaah. Jadi dia tak batal. Sekarang ada orang dia tak niat jamaah tapi ngikutin imam. Ngikutin imam. Ini sholatnya bisa batal kalau pas gerakannya tidak cocok dengan gerakan imam. Contoh, sholat maghrib nih, sholat maghrib. Dia masbuk. Jadi dia Allahu Akbar, imam Allahu Akbar. Sudah rakaat kedua, dia Allahu Akbar rakaat pertama. Tapi dia tak niat jadi makmum. Ketika dia tak niat jadi makmum, dia tidak bisa mengikuti imam. Gerakannya imam otomatis rakaat kedua dia akan duduk tahiyat awal. Sementara dia rakaat pertama, kenapa dia duduk pula? Sementara dia tidak niat menjadi makmum, tak boleh. Kalau dia duduk, ya berarti dia menambah sampai lama kan, termasuknya lama, akhirnya sholatnya menjadi batal. Rakaat kedua, imam tahiyat akhir agak lama, dia jadi lama. Jadi maksudnya nih, rakaat pertama yang mestinya tak duduk dia duduk, rakaat kedua mestinya memang duduk dia duduk, cuma lebih lama. Nah, jadi ada perbedaan. Ini yang menyebabkan sholat si orang yang ikuti itu menjadi batal karena tidak cocok dengan gerakan asli dia.
Gitu. Sarannya ikut imam, imam duduk ikut duduk, imam berdiri ikut berdiri. Sarannya kau harusnya jadi makmum. Nah, kalau kau tanya jadi makmum ya tak boleh. Tapi kalau memang kok bacaannya sama, gerakannya sama, ikut tuh bersamaan nggak apa-apa. Contoh, orang sholat nih maghrib, imam Allahu Akbar, kemudian makmum Allahu Akbar. Setelah gitu imam membaca Fatihah, makmum dengar Fatihah imam ini batal, tak sah, salah total. Terus macam mana? Kan mufarakah nih. Sementara dia dekat belakang imam nih, ya kan? Sementara dekat belakang imam, jadi dia boleh mengikuti gerakannya imam ini, boleh. Sekedar apa? Supaya nggak jadi masalah, jadi fitnah nanti. Itu orang imam sujud dia berdiri, orang rukuk ini sendiri, ngapa orang nih, ya kan? Jadi masalah. Sementara dia yang paling paham Al-Quran, yang lain ini tak paham lah, kurang paham. Jadi jangan ngikut dia. Ini tak bisa imam ini batal aku mufarakah nih. Ketika dia mufarakah ya boleh. Ketika imam berdiri dia pas berdiri dia baca Fatihah. Dia boleh imam rukuk dia baca bacaan rukuk. Mengkondisikan seolah-olah dia ini jamaah tapi padahal dia sholat sendiri. Tak apa-apa karena memang gerakannya pas, gerakannya sama, tidak ada masalah. Umpamanya kok imamnya nih bacaannya sholatnya pendek, ya dia pendekkan juga biar agak menyesuaikan gerakannya, ini tidak jadi timbul masalah nih sholat tuh. Kalau tidak dia pas belakang imam nengok ini orang macam mana, ini imamnya gini dia gini, nah ini boleh ya, tidak batal seperti itu. Tapi dia tidak mengulangi sholatnya lagi. Tidak, Harus mengulangi. tidak mengulangi karena dia begitu dia tahu imamnya batal, kontan dia niat saya mufarakah, saya salat sendiri, dan dia Fatihah sendiri, terus melanjutkan sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sholatnya sah, tidak perlu diulang gitu. Karena sholat sendiri itu lebih bagus daripada sholat batal kan gitu. Ikut jadi imam tapi sholatnya batal dengan sendiri, tapi ya tentu sendirilah, tentu sendiri kan. Sana situasinya seperti itu. Allah kan maha tahu. Dia ini memang niatnya pertama sudah jamaah kan gitu. Nah, itu. Selanjutnya nomor 9. Wa ayyatawafaqa nazmu salataihima. Hendaklah gimana nih? Hendaklah sholatnya ini sama. Caranya maksudnya nih nazma ini aturannya nih sama. Maksudnya gimana tak sama? Yang tak sama contoh gimana? Sholat maghrib dengan sholat jenazah itu tak sama? Benar sama, ya kan? Sholat maghrib dengan sholat jenazah, atau sholat gerhana dengan sholat isya. Ya. Sholat gerhana dia ruku dia 2 kali, kan gitu. Ini namanya nazmu sholatihimanya nggak cocok. Seorang yang sholat isya nggak boleh jamaah dengan orang sholat gerhana. Kenapa? Karena sholat gerhana aturan sholatnya ini nggak sama. Dia punya 2 ruku. Sementara sholat isya setiap rakaat 1 ruku. Dia cuma punya 2 fatihah. Ini sementara 1 fatihah setiap rakaat. Kalau gerhana 2 fatihah. Apalagi sholat jenazah. Orang sholat jenazah dia makmum sholat maghrib. Allah, macam mana nih? Kau ini tak boleh. Jadi cuman kalau menurut Imam Syafi'i ini ada sedikit perbedaan. Kalau menurut Imam Syafi'i ini ada sedikit perbedaan. Kalau menurut orang sholat sunnah itu boleh jadi imamnya sholat fardu. Orang ba'diyah maghrib. Kemudian ada orang datang masuk dari masjid dah lambat ya. Kemudian dia berjamaah dengan orang yang sholat ba'diyah maghrib. Ini menurut Imam Syafi'i boleh. Tapi kalau menurut Imam Malik tak boleh. Imam Malik ini orang sholat maghrib harus jamaah dengan sholat maghrib. Orang sholat zuhur harus jamaah dengan sholat zuhur. Gak boleh. Apalagi ini fardu dengan fardu. Kalau dibalik aja gak boleh. Kalau Imam Malik ini dia lebih keras dalam arti ya, aturannya lebih begitu. Nah, contoh nih orang jamak
Umpamanya jamak takhir atau jamak takdim lah katakan. Zuhur dan asar jamak takdim, ya kan? Umpamanya 4 dia bikin. Ketika dia zuhurnya selesai, dan zuhur selesai dia berdiri asar kan gitu. Ada orang masuk nak sholat zuhur bermakmum dengan dia yang sholat asar, menurut Imam Malik tak boleh. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i boleh. Jangankan sholat sama-sama fardu, yang sholat sunnah pun boleh menurut Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i orang ba'diyah maghrib, kemudian orang datang masuk dia bermakmum maghrib. Orang sholat isya bermakmum dengan sholat tarawih, ya kan? Dia lambat nih datang. Orang dah sholat tarawih sudah dia bermakmum Allahu Akbar. Dia niat sholat isya. Apa ini imam sholat tarawih dengan jamaah yang lain. Begitu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh. Jadi dia nambah 2 rakaat daripada sholat sendiri. Isya. Karena orang tak tahu sholat sendiri dekat pojok sana. Habis itu baru gabung. Kan gitu. Sebetulnya kalau mengikut Imam Syafi'i maksudnya ada imam yang membolehkan, Imam Syafi'i masih membolehkan. Tapi kalau Imam Malik, memang mazhab Maliki memang tak boleh. Nah, ini sholat tarawih, apa kau sholat isya pula? Kau sholat sendiri, memang begitu. Tapi ini kan ilmu, kita perlu tahu, kan gitu. Perbedaan ini kita perlu tahu. Mereka punya hujah masing-masing, gitu. Seperti itu. Jadi biasanya gimana kalau lambat sholat isya, kalau pas tarawih? Sholat isya sendiri, apa gabung ikut tarawih? Sendiri kan? Jadi sholat isyanya tidak berjamaah. Jadi menurut Imam Syafi'i boleh, ya, boleh ikut aja 2 rakaat sama sholat tarawihnya sama imam, habis itu berdiri nambah 2 boleh. Kalau tak boleh berarti kita ikut Imam Malik. Tak apa boleh juga, mana-mana lah boleh lah. Yang penting ada yang mengajarkan, ada yang menunjukkan. Ya. Kita sedang sholat, sholat zuhur lah misalnya. Ikut pas kita ada suatu kegiatan bersama. Ya. Yang sudah duluan sholat berjamaah sudah ramai. Kita berdua menyusul belakang. Ikut yang sudah lewat sholat 2 rakaat gitu, 1 rakaat misalnya. Kemudian selesai berjemaah kita ikut masbuk ya. Dan kita berdiri, berdua. Berdua berdiri. Itu ada lagi jemaah masuk beberapa orang menepuk pundak salah satu kawan kita. Dengan maksud berjemaah di belakangnya. Nah, kan kita ini kan sudah kita tidak berjemaah tadi kita sudah berdiri kan. Itu bukannya kita apakah kita ikut berjemaah juga, kita ikut mundur atau macam mana sih? Sendiri aja nggak apa-apa kita ikut jamaah yang pertama. Kalau kita merubah niat boleh, tidak apa-apa. Tapi berarti jamaahnya ikut jamaah yang kedua, bukan jamaah terputus dari jamaah yang pertama. Gitu. Dia pun tak wajib niat jadi imam. Dia nak ikutlah, terserah kau lah. Aku tetap niat jadi makmumnya imam yang tadi sudah salam ikut jamaah yang pertama. Yang belakang dia nak niat jadi makmum silakan dan sah. Yang kawan sebelah nak niat jadi makmumnya sebelah juga boleh. Tinggal masalahnya afdol yang mana, itu saja. Semuanya sah. Afdol yang mana? Nah, jadi afdol yang mana sudah saya terangkan kemarin. Afdol yang jamaahnya lebih besar, ya, imamnya lebih bagus. Jadi karena masalahnya apa? Ketika kita merubah niat, kita berarti terlepas dari jamaah pertama, seperti orang mufaroqah. Memang gambarnya kita ini macam dah jamaah, terus gabung jamaah lagi, tapi itu kan namanya melompat, gitu. Tapi otomatis kita tidak ikut jamaah yang depan lagi karena kita sudah berganti niat. Tapi pemahaman orang yang melakukan demikian beranggapan berarti dia 4 rakaat ini jamaah terus, jamaah dengan imam ini, kemudian dengan imam yang berikutnya. Padahal orang kalau sudah merubah niat itu berarti dia sudah lepas dari yang pertama, seperti orang mufaroqah itu tadi, berarti sudah putus. Wallahu a'lam. Jadi gitu. Jadi karena itu tadi yang seperti itu memang kadang-kadang itu bisa jadi masalah, membingungkan kan. Nah, itulah saya bilang ya kalau 2 orang, satu jadi imam, saya jadi imam, kalau 5 orang, nah siapa yang nak jadi imam nih? Terpilih yang akhirnya dia bermakmum dengan makmum. Nah, itu jadi masalah. Jadi ribet gitu loh, ribet. Oke, kita lanjutkan. Wa ayatafakkana bi salatihima. Oke.
Jadi sudah saya terangkan tadi begitu. Kalau sholat fardu boleh bermakmum dengan sholat sunnah apapun, yang penting yang sholatnya tata caranya sama, ya. Jangan sholat jenazah, jangan sholat bergerhana, jangan, itu tidak boleh dimakmumi sholat fardu, ya. Itu menurut Imam Syafi'i boleh sholat ba'diyah, kemudian ada orang berjamaah sholat fardu. Itu menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik memang tidak boleh. Imam Malik sama-sama fardu, yang tidak sama sholatnya pun tidak boleh, apalagi yang satu sunnah. Yang ke-9, wa alla yukhalifahu fi sunnatin wa risyatin al-mukhalafatin. Yang ke-9 yaitu dia makmum tidak berbeda dengan imam di dalam melakukan, berbeda yang sangat, ya, di dalam melakukan sunnah sunnah-sunnahnya sholat, sangat benar atau sangat berbeda. Ya, contoh nih, ada imam sholat subuh, ya kan? Imam sholat subuh. Ketika imam sholat subuh, imamnya ini biasanya tak kunut dia, namanya ini. Akhirnya ketika imamnya Allahu Akbar sujud, makmum ya sekunut, aku kunut lah, kata makmum, aku ini biasa kunut, dia tak kunut, terserah dia lah, aku nak kunut. Ini otomatis sudah berbeda. Tapi kalau sebentar boleh, yang tak boleh berbeda sangat. Sangat itu gimana? Dia kunutnya lama, Allahumma hdini fiman hadait wa afini. Dia sudah Allahu Akbar, sudah ruku, sudah sujud, sudah duduk, Allahu Akbar, dia masih belum selesai nih. Masih belum selesai, kemudian dia sujud. Ini tak boleh. Tapi kalau sebentar tidak ada masalah, ya. Umpamanya imam ini Allahu Akbar, dia terus sebentar, apa tuh tangan diangkat tak diangkat pun boleh, kunut tuh boleh, angkat tangan boleh tidak, boleh. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afad wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma ataqini bi syarra ma qadait. Selesai dia imam masih sujud, kejar, itu boleh, tak ada masalah. Itu namanya berbeda tapi tidak sangat. Nah, kalau sangat ini tidak sujud lama, imam udah at-tahiyat sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia baru duduk baru tahiyat, mana boleh. Itu sunnah berbeda. Ya, cuma tidak, kalau terlalu lama bisa lepas jamaahnya, ya. Jangan terlalu lama. Maksudnya berbeda melakukan sunnah boleh, tapi jangan sangat gitu loh. Oke lah, dia lebih lama, tapi jangan terlalu lama sangat. Ini imam dan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia baru naik, kau ni ikut siapa kan gitu. Ini jangan terlalu sangat. Kayak gitu bisa membatalkan sholat. Jadi mengakhir terlalu lama itu bisa membatalkan sholat, ya, karena ini tahiyat dah tak ada rukun lagi, makanya tak selesai kan, dia tak nampak, dia terlambat. Tapi kan cuma orang umpamanya dia baca surat panjang, dia berdiri tapi ikut baca surat, tapi suratnya lebih panjang dari bacaan imam. Imam cuma baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah dia masih baca surat panjang saja. Sami Allahu liman hamidah, dua rukun ketinggalan, batal salatnya. Itu berbeda terlalu. Itu kesunahan, tak usah beda. Itu. Yang terakhir makmum, yang terakhir wa ayu tabi'ahu. Makmum harus mengikuti imam. Mengikuti imam ni apa ya? Imam takbir di dalam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Imam ruku, Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ngikut terus. Jangan asik. Apa ni dia tak nak ngikut? Katanya makmum tak nak ngikut. Dia ini sudah rukuk, sudah i'tidal, dia belum ngikut. Dia kau ni jadi makmum, kau nak salat sendiri gitu. Jadi harus ngikut. Jadi sebaiknya tu jangan sampai ketinggalan lah. Satu rukun pun sebenarnya jangan ketinggalan. Karena ketinggalan dua rukun salatnya batal gitu. Harus ngikut terus ngikut. Itu namanya orang ikut, tabi'ah itu mengiringi. Ya, mengikuti, mengiringi. Faslun,
Suwarul qudwati tis'un tasihu fi khamsin. Contoh-contoh jamaah itu ada 9. Hah? Satu lagi. Kan musola kita kalau yang modern sekarang modern lah. Ya itu kan banyak atau masjid. Kalau di negara kita kan biasa nampak tuh ada jendelanya kan ya. Kalau di negara orang kan kotak-kotak doang. Kalau penuh itu bagaimana? Kita mau sholat, kita dapat tuh pasti di luar tuh. Ya. Dia kotak. Gimana kita nggak bisa nengok tuh imam. Yang penting ada penyambung di situ. Satu orang atau dibuka pintunya gimana? Biar nengok. Iya, yang penting dia bisa akses ke dalam. Apakah ada orang yang melihat ke dalam di situ satu saja, itu sudah sah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, toa tak berfungsi. Hah? Toa kan dengar suara kan cukup tuh, nggak boleh? Boleh. Yang penting pintu terbuka tidak terkunci, ya. Umpamanya dia sebelah sini, boleh dengan suara boleh atau dengan mata. Boleh. Tapi apa namanya tadi jaraknya otomatis tidak terlalu jauh. Jadi kalau umpamanya mestinya biasanya itu dia harus ada penyambung orang yang walaupun satu orang walaupun 2 orang yang ketika matanya ini bisa kelihatan. Yang repot ketika pakai toa listrik mati kacau tuh. Ya ada jamaah lah. Mohon maaf ya. Jamaah masjid 2 lantai. Ya kan? Dia cuma pakai toa saja. Ini dia rapat. Oke? Pas mati speakernya. Orang atas bingung, tak jadi jamaahnya. Karena dia tidak tahu pergerakan imam. Lucu itu betul-betul terjadi itu. Makanya tak bisa safety itu, makanya harus nampak ada yang pakai mata. Kalau kayak gitu berbahaya sekali. Ketika putus listrik madam, imam sujud, makmum berdiri, imam berdiri, makmum sujud, habis jamaahnya. Contohnya di Karimun, di Kostal. Musola Kostal itu, kan jemaah putri, ibu-ibu tuh zakat. Kemudian yang luar itu orang suka sholat juga di luar. Nah itu dapat kan contohnya itu. Apakah sah kawan-kawan yang sholat jemaah yang luar? Nampak kan? Ada jendelanya? Tidak, tak ada. Itu pintu doang gitu aja. Dia syaratnya begini, dia harus berada di belakang pintu. Dia di depannya sini tidak boleh. Kalau tidak ada, kalau akses ke dalamnya dia mundur nggak boleh. Itu kecuali di dalam satu bangunan itu dia termasuk luar itu kan. Jadi tidak boleh aksesnya mundur. Syaratnya dia tembus ke imam tapi aksesnya tetap maju ke depan. Boleh. Kalau umpamanya ini ada pintunya ini ke sana. Orang jamaah di situ, walaupun itu boleh, karena dia akses ke imam dia masih maju. Tapi kalau tidak rapat gini, dia aksesnya mundur, tak boleh, tidak boleh. Dia jamaah itu berarti pas dari pintu itu ke belakang sana. Jadi yang dari sana nggak boleh ke sana. Kalau di sini dia nanti kan satu tak nampak. Kalau saya tengok di Kostal tuh mulai dari situ dia buat imamnya di sini kan. Mulai dari sana dia. Sedangkan itu kan tertutup tuh, nggak ada jendela nih. Kemudian tiba-tiba ada pintu situ. Pintunya pun nggak terbuka, tutup juga. Iya. Jadi gimana tuh? Yang ikut imam tuh sebelah tuh. Yang dari pintu ke sini ini yang tidak boleh. Karena dia aksesnya mundur. Yang dari pintu ke sana boleh. Walaupun pintu tertutup tapi tidak tergembok, tidak terkunci mati, boleh. Cuman sekarang karena dia disebutnya di luar bangunan. Kalau dia di dalam bangunan, jalan mundur tetap boleh. Kalau di luar bangunan, dia harus akses ke imam, tidak boleh mundur. Pokoknya orang sholat di jalan sana, kok dia di depannya sini dari pintunya agak ke depan, sholat di jalan, itu sifatnya tidak sah. Dia harus lurus dari pintu ini, dia akses ke imam, dia tidak mundur. Begini. Ibu-ibunya yang belakang tadi kan tuh tembok juga tuh. Gimana tuh? Sah juga nak ngikut di mana? Kalau sah, kalau dia di belakang sana pintu itu otomatis di belakang. Yang jadi masalah ini kalau di depan sini dia mau ke imam tak bisa. Dia harus mundur. Kalau ibu-ibu di belakang sana, mesti pintu kan di situ. Pintu di sini ada, pintu di sini ada, dan dia dengar, dia tahu ataupun lewat kaca, itu masih sah. Gitu. Yang masalahnya itu tadi kadang-kadang orang tak tahu diluruskan dengan saf ini.
kan? Padahal dia ke imam tak bisa tuh yang di luar tuh. Mana dia bisa? Tapi kalau ini masih ada jendelanya nih. Kalau alam kalau jendela dibuka bisa merombolkan. Oke, wallahu a'lam. Nanti kita lanjut lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Cepat nah sudah Isya. Masyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.